Hai guys, selamat datang lagi di reviewnya Kezia. Kali ini aku bakal review Pick 2 yang bakalan kalian lihat secara hampir keseluruhan. Sebenarnya gak keseluruhan banget sih, tapi aku akan review 3 spot terbaik yang aku temuin yang ada di Pick 2. So sebelumnya, kenapa aku bisa ke Pick 2? Itu karena kita lagi mau jemput ceceku di bandara. Nggak, lebih tepatnya mau nganterin ceceku sih, mau nganterin ke Australia. Terus udah gitu kita makan di Plaza Senayan. Abis itu kita kayak kayaknya kita pengen ke Pick 2 deh gitu kan. Terus akhirnya kita pergilah setelah kita menyantap ria sate yang ternyata enak banget tadi. Nah sesudah itu kita nyampe di Pick 2 itu sudah sekitar jam 8 atau jam 9 malam gitu. Jadi itu intinya tuh udah deket banget sama waktunya tutup. Kalau gak salah pas aku nyampe di tempat yang pertama itu udah sampai sekitar di jam 8-an. Tapi spot utama aku bukan ke sininya nih guys, tapi spot utama aku adalah aku mau datang ke Hati Tersuci Maria. So kita bakal datang ke tempat itu dulu karena yang pertama tanteku itu memang benar-benar udah pernah datang ke tempat itu dan dia suka banget. Terus dia udah yakin kayaknya kamu bakal suka deh Kes, karena yang datang itu nggak cuman dari umat Nasrani aja, tapi juga dari di luar umat Nasrani. Kayaknya juga banyak yang penasaran kan dengan spot-spot yang ada di situ. So dari sini kita masuk ke yang paling ujungnya banget. Jadi Taman Doa Hati Tersuci Maria itu ada di ujung banget sampai kita agak bingung buat masuknya gitu ya. Tapi baik lagi karena kita datangnya udah kemalaman, jadi menurut aku teman-teman tolong datangnya jauh lebih cepat ya dibandingkan kita yang udah memang mepet banget sama waktu. Karena nanti kalian nggak cukup puas kayak kita. Nah di sini kalian langsung lihat klip yang sangat meriah dari Taman Hati Tersuci Maria. Tempatnya bersih, semua spot-spotnya menurut aku gak ada yang jorok sama sekali. Terus semua penggambarannya menurutku oke. Penggambarannya tuh tadi tuh ada pesta di Kana. Terus ini tuh adalah gambaran-gambaran dari mujizat-mujizat apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Terus ada yang memang spot foto aja gitu. Jadi memang masing-masing dari yang ditampilkan di sini itu ada tujuannya tersendiri. Misalnya nih yang kayak gini, nah misalnya Tuhan Yesus memberkati gitu kan. Jadi kita tuh ada simbolisnya gitu guys sebelum foto. Di sini orang-orangnya yang aku temui itu ramah-ramah, jujur ramah banget karena aku ngelihat mereka tuh pada ganti-gantian saling foto-memfoto teman-temannya maupun yang tidak dikenali. Terus di sini nih ada juga penggambaran yang Tuhan Yesus berjalan di atas air. Jadi masing-masing itu sudah ada penggambarannya tersendiri. Terus kalau menurutku ya, spot foto yang ada di sini itu udah malam pun tergolong masih estetik. Dan kalau misalnya kalian datang di siang atau sore hari, menurutku akan jauh lebih baik lagi. Kalau misalnya kalian emang sukanya yang night vibes itu ya kalian datang aja di malam harinya. Tapi saranku ya kalian datang ke sini nggak cuma buat spot foto sih, tapi memang benar-benar juga ada yang berdoa karena di sini itu juga banyak teman-teman yang datang bukan cuma untuk foto-foto aja, tapi juga untuk melihat dan berdoa gitu. Dan di sini juga ada banyak penggambaran saint, santo ataupun banyak banget penggambaran tentang hal-hal yang ada di Alkitab gitu. Nah sesudah itu aku sebenarnya agak penasaran sama gedung itu, tapi oke, kayaknya kita nggak punya banyak waktu. Jadi akhirnya kita melanjutkan lagi perjalanan kita ke Pantai Aloha. Nah, Pantai Aloha ini sebenarnya udah ada di depan sih, tapi nggak depan banget. Yang depan banget itu yang tadi yang kalian lihat paling pertama. Nah, kita ke Pantai Aloha dulu karena sejalan ke jalan keluarnya. Untuk masuknya sih setahu aku sekarang udah berbayar. Jadi kalian masuk itu udah cukup rame, bahkan malam pun sebenarnya udah cukup rame sih menurut aku. Jaraknya dari Taman Doa Hati Tersuci Maria itu menurutku cukup jauh. Jadi make sure aja kalau misalnya kalian kesini pasti pakai mobil ya atau pakai kendaraan. Yang jelas jangan jalan kaki kecuali kalian memang pengen lari maraton atau gimana gitu kan. Nah jadi ya lebih baik aku sarankan sih kalian memakai kendaraan, either itu sepeda atau apapun tuh, pokoknya kalian pakailah kendaraan ya. Nah sudah itu kita sampai di Pantai Aloha-nya nih guys. Aku udah ngeliat keramaian, meskipun ini tuh udah deket banget sama waktunya tutup, tapi sudah banyak keramaian yang aku langsung kayak ini bakalan dempet-dempetan sih gitu. Jadi dari luar aja yang foto-foto tuh udah banyak, apalagi dalam kan. Satu yang aku suka ya, kalau di sini itu aku ngeliat spot-spot makanannya yang mereka taruh di sini itu teratur. Terus nggak
cukup bisa dibilang crowded banget karena dikasih space juga untuk kita duduk dan nongki-nongki. Terus di sini ini bukan kolam renang ya guys, kayak kolam hiasan aja gitu yang diberikan warna-warna. Karena pas aku datang aku ada yang photoshoot gitu. Terus kalian sudah lihat kan, sudah banyak store-store yang mau tutup alias memang sudah datangnya kemalaman. Dan ini orang-orang juga udah berbondong-bondong mau pulang karena udah ada mulai halo ini sudah mulai jam tutupnya gitu. Jadi kalian bersiap untuk selesai gitu kan. Nah ini kalau pantainya di malam hari suasananya bakalan seperti ini. Tuh kan tetap cakep malam hari, cuman kan kalian gak kebayang dan gak kelihatan vibesnya kalau beneran pantai kalau misalnya datang malam kan. Jadi ya cuma dapat kayak ginian aja buat difoto. Jadi ya menurutku lebih baik kalian menghayatinya agak di sore hari aja. Aku gak saranin untuk datang di siang hari karena itu pasti bakal terik dan panas banget. Apalagi ini tuh pantai dan Jakarta itu sepanas apa kalian tahu kan. Jadi saranku kalian datangnya dari sore ke malam aja, tapi jangan sampai terlalu malam kayak aku. Untuk crowdednya nggak cukup crowded banget sih, masih terkontrol. Terus juga untuk udaranya masih ya oke lah ya. Maksudnya kan karena ini areanya area peak dan kendaraan yang lewat juga cukup sedikit, jadi harusnya masih oke. Nih mamaku mau gaya-gaya dulu, syailah. Terus udah gitu kita masuk ke toilet dulu. Biasa tuh aku selalu mensurvey toilet dimanapun aku berada ya, dan toiletnya not good lah ya, tapi oke lah gitu karena memang mungkin karena banyak orang. Nah ini adalah ruangan toiletnya, kaca-kacaan, oke. Terus kita karena sudah disuruh halo-halo balik, jadi akhirnya dari Pantai Aloha kita sudah menyudahi dan kita lanjut ke spot berikutnya. Ini mau kemana kak? Ini kita mau ke Pancoran Peak guys. Dan kalau misalnya kalian lihat di ikoniknya sebenarnya tuh ini. Jadi begitu masuk kalian akan langsung lihat pecinan. Jadi teman-teman yang pada acek gitu ya. Nah itu kelihatan di sini, tapi bukan disco, lebih tepatnya kayak nyawer sih, tapi versi old money gitulah untuk nyawernya ya. Nah di sini aku bareng sama tanteku, kita strolling around, kita ke sana, kita ke sini, sama juga kita sudah mendengarkan mulai ada halo-halo, tapi di sini masih ketutup dengan suara, jadi masih oke gitu. Tapi kita memang di sini sampai close juga sih gitu. Jadi kita lihat kiri dan kanannya. Enak kan, banyak makanannya kan, banyak banget tersedia, banyak pilihan, ragam menu dan lain-lain. Kalian bisa pilih kalian sukanya yang mana. Terus kalian bisa datengin dari range harganya di kisarannya biasanya 20-30an sih untuk standarnya ya. Standar makanan yang paling standar banget di 20-30an. Kalau misalnya kalian pengen yang lebih wah lagi ya di 50an gitu. Enggak yang mahal-mahal banget, kecuali kalian pilih restoran yang mahal ya sudah jelas gitu kan. Terus di sini itu nggak cuman banyak makanan-makanan aja, tapi kalau misalnya kalian ke arah sini nih, terus kalian lurus gini, itu kalian juga akan menemukan ada banyak banget patung-patung atau ornamen-ornamen. Sebenarnya di situ mengisahkan tentang kisah masyarakat Pancoran gitu, makanya kental banget sama etnis Tionghoa guys gitu. Ini patungnya Dewi Kwan Kong dan juga ada patungnya Dewi Kwan Im di dekat ada pagoda ini. Ini spot yang paling menarik banget sih. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngisi feeds, boleh banget kesini. Nah sekian review dari aku. Semoga bisa membantu teman-teman semua untuk jadi referensi kalian kalau kalian mau ke Peak 2. Dan semoga kalian suka dengan review aku. See you in another review guys. Dadah.